Oke, kita start lagi. Kita mau lihat perkataan yang lain tentang self control ya. Nah, waktu dalam perfection itu salah satu latihannya adalah self control ya. Kontrol terhadap apa? Hawa nafsu dan sebagainya. Karena ya kita memang harus coerce ya, harus memaksakan diri, mengendalikan diri. Sebab yang kita yang kita hadapi ini adalah bagaimana kita melatih sesuatu yang ada. Oke. Nah, kita perlukan itu adalah self control atau ekrateia. Ya. Tapi di sini dikatakan self control itu bukan hanya masalah makanan, tapi juga bagaimana jiwa, ya, movement of the soul. Nah, misalnya ini ada perkataan begini. Saudara dari Skete mengunjungi Abba Antonius dengan sebuah perahu, tetapi dia bertemu dengan seorang penatua yang tidak mereka kenal yang juga ingin berkunjung. Mereka berdiskusi tentang para bapa, kitab suci, dan pekerjaan tangan mereka. Tetapi tetua itu tetap diam. Ketika mereka tiba di tempat berlabuh, tetua itu memuji mereka atas kebersamaan mereka dan teman-teman yang baik yang mereka temukan. Tapi tetua itu memperingatkan bahwa halaman rumah mereka tidak memiliki pintu gerbang. Dan siapapun yang dapat masuk ke kandang dan bisa melepaskan keledainya. Nah, ini maksudnya ngerti nggak dari ceritanya? Udah bekerja, udah rajin berdoa, tapi pintu itu nggak dijaga. Akhirnya siapapun bisa masuk dan mengambil. Ya kan? Jadi pengendalian diri ini adalah semacam apa? Menjaga pintu hati. Ya, supaya nggak gampang dimasuki si pencuri. Kalau kita lepas kontrol, tidak self control, ya akhirnya ya kata-kata kita bisa menyakitkan, dan bisa melukai orang lain dan sebagainya. Itu karena hati kita dibiarkan tidak terkendali. Nah, di situ iblis akan masuk dan mengambil apa yang dia mau. Ya. Oke, nomor 2. So, siapa yang baca nih? Sampai mana tadi? Dewi sudah ya? Lurusman ya? Generasi. Ya, baca. Abba Arsenius menghabiskan malam dengan berjaga dan saat fajar menyisir akan duduk dan bangun. Iya. Jadi pengendalian diri dijaga dengan berjaga-jaga. Jadi semakin kita berjaga-jaga, di situ kita makin bisa mengendalikan diri. Yang ketiga. Arsenius pernah berkata, cukuplah bagi seorang biarawan untuk tidur ketika seorang rumah. Iya. Jadi kalau kamu mau punya ekrateia, tidur hanya 1 jam. Ya, ini bapak-bapak yang nggak selalu berjaga gitu ya. Nomor 4. Dia menceritakan tentang masa tinggalnya yang cukup lama, di mana mereka membuatkan 1 talon gandum setahun bentuknya dan memakannya saat menjadi. Iya. Jadi mengendalikan diri dari nafsu makan. Jadi, nomor 5. Mereka mengganti air untuk merendam daun lotus kali dan mereka memotong kayu dan menjadi pejam keranau. Para tetua bertanya mengapa mereka tidak meminta mereka harus itu sebagai bintang pencipta dan yang mereka. Iya. Jadi tidak mengganti air
untuk meredam daun lontar. Setahun sekali loh, airnya baru diganti. Baunya kayak gimana ya? Tapi itu menjadi satu latihan apa? Dia mengatakan itu sebagai pengganti dupa dan mur yang mereka nikmati. Oke, jadi tidak merasa tidak takut dengan yang namanya kejijikan, kejorokan dan sebagainya ya. Ya kamu lihat mereka kalau di padang pasir mandi kan, cari air di mana gitu, ya kan? Mungkin mereka mandinya ya setahun sekali atau sebulan sekali, kita nggak tahu ya. Kalau kita baca Saint Egypt of Mary itu, Mary of Egypt itu tubuhnya begitu hitam, dekil, kotor kan? Ya. Oke. Nah sama kayak kalau kita baca ini ya, kenapa kok nggak mau mengganti air itu? Hanya setahun sekali. Dan menerima bau utuk. Dia katakan ini sebagai pengganti dupa dan mur yang mereka. Oke. Jadi kejijikan, kebusukan itu adalah bagian dari natur kita. Dan mengingatkan kita bahwa kita tuh hanyalah debu dan tanah yang kotor. Ya. Oke, yang keenam. Ia juga mengatakan bahwa kita yang mendengar bahwa segala macam buah itu sudah matang, ia berkata kepada dirinya sendiri, Allah kepadaku, kalau ia minum sedikit satu kali saja, dari semua buah itu sambil bersyukur kepada Tuhan. Iya, ini juga pengendalian diri ya. Terus nomor 7. Mereka biasa mengatakan dengan abah bahwa dia menaruh batu di mulutnya selama 3 tahun sampai dia terhapus. Jadi kalau mulutmu bicara terus kamu jahit. Atau kamu taruh batu. Sampai kamu bisa diam. Sini Abah Agathon. Nomor 8. Murid-murid Abah Agathon menemukan berjalan pada seorang itu ketua, apakah mereka ingin mengambilnya? Sang ketua terkejut karena sang naik tidak menaruhnya. Iya. Apa artinya ini? Jadi suatu ketika Abah Agathon itu kan jalan-jalan nih sama muridnya. Terus dia ketemu nih ada tanaman hijau di pinggir jalan. Ya. Nah, lalu muridnya itu berkata kepada siapa? Abah Agathon. Ya, Abah, kamu ingin ambil nggak tanaman itu? Ya. Lalu Abah itu dia, kalau kamu ingin, apa kamu yang letakkan di sana? Terus muridnya bilang, oh bukan saya yang taruh di situ. Lalu Abah itu jawab, lalu kenapa kamu harus ngambil? Kalau bukan kamu yang taruh. Ya, jadi ini pengendalian diri dari apa? Mengambil barang orang lain. Ya. 9. Sebuah pengalaman yang diberikan dari seorang orang. Ketua bertanya kepadanya, mengapa, dan dia menjelaskan bahwa dia berjuang buat kenyataan bukan tahu. Tapi akhirnya meludahkannya dan mencapai ketenangan, melupakan kesedihan. Iya. Dia ada sakit gitu ya, memuntahkan darah. Nah, ini satu pengalaman yang menyedihkan ya. Ya. Tapi dia bisa melupakannya gitu. Dan dia bisa mencapai ketenangannya. Oke. 10. Apa Archimedes?
yang menyembunyikan diri itu dan bertanya kepada orang tua itu. Saya menjelaskan bahwa dia memegang kepala dan memasukkan pengemudi dengan garam ke dalam mulutnya, tetapi tenggorokannya kering. Dia harus menambahkan air untuk menggandeng. Sang ketua mengkritik saya dan menambahkan sulis ketek dan menjalankannya seperti itu. Iya, ini makan sup kritik gitu ya. Apalagi makan daging ya. Nah, mereka biasanya makan yang sangat-sangat sederhana. Nah, ini suatu pengendalian diri ya. Dalam hal makanan. Lalu 11. Tapi semua dia kalau kita jahat, kita pernah mengingatkan sepertinya. Mana yang di bawah umumnya, sekarang menyanyinya. Ketika murid kepada sesuatu masuk, dia menyanyi makanya akhirnya. Dia tahu bahwa yang semua dia rawat. Iya. Jadi Aba Amwes terbaring sakit gitu ya selama bertahun-tahun. Tapi pikiran jahatnya itu tidak pernah mengindahkan ya, maksudnya tidak pernah menggodanya gitu ya, tidak pernah mengambil atau mengalahkan. Logismo itu maksudnya pikiran-pikiran jahat ya. Lalu ada seorang murid Yohanes keluar masuk gitu ya. Nah, dan dia biarin, dia tahu bahwa Yohanes adalah seorang biarawan yang dapat dipercaya. Ya. Oke, 12. The cell ya, di the cell. Dan meminta untuk menggantikan. Dia menunjukkan sebuah bejangan minyak kecil yang di bawahnya 3 tahun lagi, yang masih tersimpan di sana. Karena hidup ketua itu sangat terkejut dengan uang tersebut. Iya. Jadi ada sebuah bejana minyak kecil yang dibawanya 3 tahun lalu dan masih tersimpan di sana. Ya, ini satu pengendalian diri dalam kesederhanaan hidup ya. 13. Makiatis ya. Dia mengulangi aturan Tuhan itu dari tangan kita, bukan ini bukan. Iya, makanya very simple, sederhana ya. 14. Seorang kedua menangkap kesenangan itu menghindari kemarahan. Akan paling harus dengan diri sendiri. Jadi dia menyangkal kesenangan, ya, takut akan kesenangan dirinya. 15. Epifanius suatu ketika mengirim surat kepada Abba Hilarion mengandungnya, marilah supaya kita dapat saling bertemu sebelum kita meninggalkan tubuh. Ketika dia tiba, mereka bersukacita dalam kebersamaan satu sama lain. Ketika mereka sedang makan, seekor unggas dibawa kepada mereka. Uskup mengambilnya dan memberikannya kepada Abba Hilarion, tetapi penampilan itu berkata kepadanya, makanlah aku, Abba, tetapi aku belum pernah makan daging lagi sejak aku melalui membiasakan diri. Jawab Epifanius kepadanya, sejak aku menjalankan kebiasaan itu, aku tidak mengizinkan seorang pun tidur dengan orang yang memiliki sesuatu yang menentang aku. Dan aku tidak tidur jika aku memiliki sesuatu yang menentang seseorang. Kata tetua itu kepadanya,
makanlah aku, jalan hidup yang lebih besar daripada jalan hidup. Iya. Ngerti ya? Maksudnya ini apa? Epiphanius dengan Hilarion. Abah Hilarion ini fathers, Epiphanius seorang uskup. Ya, dia bertemu terus dikasih ajak makan unggas gitu ya, daging lah. Nah, Hilarion mengatakan aku belum pernah makan daging sejak aku mulai membiasakan diri. Epiphanius jawab, sejak aku menjalankan kebiasaan itu, aku tidak mengizinkan seorang pun tidur dengan orang yang memiliki sesuatu yang menentang. Ya, jadi aku tidak pernah bisa tidur kalau aku sebelum aku meminta maaf sama orang itu. Ya. Maka si Hilarion akan mengatakan, wah, jalan hidupmu lebih besar daripada Hilarion cuma berpantang makan daging. Tapi sang uskup ini apa? Dia tidak akan tidur sebelum dia apa? Berdamai dengan orang tersebut. Jadi ini satu jalan hidup yang mereka share ya, gitu ya. Dua-duanya baik gitu. Ya, satu mengendalikan diri dari nafsu makan, satu bisa menjaga ketenangan jiwanya. Ya, aku tidak tidur jika aku memiliki sesuatu atau seseorang yang menentang aku. 16. Mereka bisa mengatakan tentang Abah Hilarius bahwa selama 20 tahun dia tidak pernah melihat matanya untuk melihat apa gereja. Iya. Selama 20 tahun dia tidak pernah mengangkat matanya untuk melihat atap gereja. Ya. Nah, ini satu pengendalian diri juga. Ya. 17. Abah Zeno berasal di Palestina dan memakan pikiran jahatnya memintanya untuk memakannya, juga menolak. Setelah 5 hari dalam panas yang menyengat, dia menyadari bahwa ia tidak dapat menahan hukuman. Dia menasihati logisme untuk menghindari kemudian dan iya. Jadi ya makan, misalnya tergoda untuk makan, sehingga kita jadinya tergoda untuk mencuri. Gitu. Ini satu abazin itu akan menasihati pikirannya sendiri, gitu. Jangan sampai mencuri untuk makan. Ya, walaupun misalnya dia dalam keadaan yang panas, ya, kalau dapat mentimun itu kan enak gitu ya, segar gitu. Oke, jadi kita bisa menguasai atau mengendalikan diri dari situ. 18. Setrika ya. Bagi saya berkata, lebih suka berdiam diri daripada berbicara karena diam itu menghemat atau berbicara itu meloloskan. Iya, diam itu save up. Salah ini saya salah terjemahnya. Maksudnya diam itu menyelamatkan, tapi berbicara itu fritters away itu ya, membuang waktumu, memboroskan waktumu. Oke. 19. Abah Theodorus berkata, kekurangan hati membuat tubuh seorang sejarawan menjadi kurus, tapi penatua lainnya mengatakan bahwa cita-cita akan membuat tubuh menjadi lebih kurus. Iya. Kalau kita bisa mengendalikan diri ya, maka jarang sekali sebetulnya ya seorang hermit itu bisa gemuk-gemuk, kurus semua ya. Ya, karena memang mereka sangat jaga tentang tubuh mereka, berpantang akan keinginan tubuh. Oke, 20. Abah Yohanes Kolobos menyatakan bahwa seorang raja menangkap musuh dengan mengendalikan air dan makanan yang mengarah pada tumbukan dan mengurangi kelaparan sehingga mengurangi jiwa musuh. Iya. Jadi kalau banyak makanan, kalau dari segi kesehatan, kolesterol ya katanya, limbah buat tubuhnya.
Jadi kalau di fathers itu mereka berpantang makan, mengendalikan air dan makanan, itu sebetulnya untuk mengurangi limbah jiwa musuh. Limbah itu tahu kan, kotoran gitu. Jadi memang kalau orang yang suka makan rakus begitu ya, itu avaris namanya. Atau bukan avaris, glutoni. Ada satu dosa yang namanya dosa makanan itu disebut istilahnya itu glutoni. Ini salah satu yang kita mesti kendalikan. Ya, nafsu makan makanan. Oke, nanti kita sambung lagi itu. Nah, sekarang kita baca ini tadi tentang makanan ya. Sekarang tentang nafsu seksual, pornia. Coba baca. Apollonius mengidentifikasi tiga golongan tubuh, kodrati, makanan sembarangan, dan serangan dan kecenderungan seksual. Golongan alamiah atau kodrati tidak memiliki hasrat, sementara makanan sembarangan mematikan tubuh kita. Rasul menasihati agar tidak minum berlebihan dan makan berlebihan. Sementara Tuhan mendorong para murid untuk menghindari makan dan minum. Dorongan ketiga muncul dari serangan dari hati setan. Dorongan-dorongan ini sangat penting untuk tubuh yang sehat dan kehidupan. Nah, ya Pak Antonius, benar ya yang katakan ya. Ada tiga yang menstimulir tubuh. Satu, dorongan alamiah, itu nafsu kita. Setiap orang punya, misalnya nafsu makan, nafsu seksual, itu kodrati. Ya kan? Lalu ada yang kedua apa? Makan sembarangan. Nah, ini tentang makanan sangat dijaga ya. Lalu yang ketiga memang godaan atau serangan dari si setan. Nah, dari kodrati, dorongan alami atau kodrati adalah bagaimana nanti kita tidak memiliki hawa nafsu. Sementara kalau makan sembarangan akan membuat apa? Tubuh untuk bertindak hal-hal yang jahat tentunya. Ya. Nah, misalnya kayak nasihat Tuhan itu juga mendorong kita untuk menghindari makan dan minum yang berlebihan. Contoh lah, misalnya kalau kita minum sembarangan sampai mabuk dan sebagainya, itu kan akhirnya menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Nah, yang ketiga adalah serangan dari si setan atau iri hati dari iblis. Oke, jadi mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan makan, tidak makan sembarangan dan sebagainya. Oke, karena itu juga adalah salah satu tantangan ya. Mereka lebih banyak berpuasa dan sebagainya. Makanya di situ ada mengendalikan perut. Salah satu latihan. Karena Tuhan juga menuntut kita untuk berpuasa, ya kan? Oke, coba baca lagi. Christoph. Dari Petra berkata, banyak orang yang tergoda oleh kelezatan daging, memanjakan diri dalam porneia atau pornografi, tidak sejalan tanpa otak. Sambil menjaga keperawanan fisik mereka memanjakan diri dalam porneia mental. Saudara-saudaraku yang terkasih, baiklah kita melakukan apa yang ditulis, hendaklah setiap orang menjaga hatinya dengan segala kuasa. Iya, jadi salah satu dorongan dari tubuh ini juga adalah kelezatan akan pornografi atau pornia tadi. Pornografi nggak mesti harus kontak fisik ya, di dalam pikiran itu terjadi. Ya, nah memang ada orang yang mungkin perawan gitu atau bujangan, tapi belum tentu dia sehat secara mental. Dia bisa memanjakan diri dalam pornia mental. Ya, salah satunya misalnya ya seperti masturbasi itu sebetulnya pornia mental. Tidak ada kontak fisik dengan lawan jenis, tetapi dia memainkan alat kemaluannya untuk memanjakan diri di dalam pornografi atau dalam pornia. Nah, ini kita jangan sampai tergoda ya oleh
kelezatan daging itu. Maka Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, sebab pornografi atau pornia itu merusak baik jiwa jelas ya, maupun pikiran, otak kita. Ya. Pornografi itu merusak generasi bangsa. Ya, karena memang akhirnya dari pornografi itu banyak anak kecil yang sudah diperkosa begitu, anak SD dicabuli gitu oleh sesamanya. Ya, anak SD kelas 5, kelas 6 sekarang sudah ngeri-ngeri pornografinya. Ya, jadi banyak terjadi kasus-kasus kekerasan secara seksual itu gara-gara pornia atau pornografi. Oke, yang ketiga, Aba Yohanes Colobos berkata, Orna? Aba Yohanes Colobos berkata, dan siapa yang menjalani dan bersalah dengan salah manusia, dia telah memancarkan dirinya dengan pornea. Hati-hati. Ada yang suka abusive dengan, atau suka dengan, bukan abusive ya, suka tertarik dengan anak kecil. Jadi kalau kamu peluk anak kecil itu hati-hati loh. Kamu bisa pornea di dalam pikiran. Karena anak kecil kan paling gampang ya, paling polos mereka. Ya, ini Aba Yohanes Colobos. Dan memang banyak imam-imam ya itu jatuh di dalam pornografi yang anak kecil tadi yang kita sebut sebagai apa ya? Suka anak kecil itu kelainan seksual apa ya? Aduh kok tiba-tiba lupa deh. Bukan. Ini banyak kasus ya, misalnya di dalam imam-imam itu yang tidak menikah, umumnya ya mereka mencabuli anak-anak kecil yang ya seringkali suka dipanggil, terus mereka elus-elus dan sebagainya itu. Nah itu memanjakan diri dalam porno. Pedofilia. Ya, pedofilia. Nah, itu. Jadi kalau Aba Yohanes mengatakan apa? Siapa yang sudah inilah ya menjejali dirinya dan berbicara dengan seorang anak kecil, oke, itu kita membuat masih dalam pikirannya benar, belum dalam tindakannya. Oke, nomor 4. Panjang nih ya. Siapa? Riko. Kajian menekankan pentingnya menegakkan kepada para rohani dan kebiasaan. Karena banyak orang yang jatuh dalam orang kelakuan mereka. Seorang saudara yang sangat terganggu porneia mengakui logismoinya kepada seorang penatua yang marah dan menyebut celaka. Tetua tersebut akhirnya berbicara tentang situasinya dan Apollo seperti seorang tabib yang bijaksana memohon kepadanya untuk tidak menyerah pada dirinya sendiri. Sang penatua yang telah menyerah pada sang adik memohon kepada Tuhan untuk mengalihkan pertempurannya kepada sang penatua agar ia dapat belajar dari pengalamannya dan bersimpati kepada orang yang diserang. Setelah menyelesaikan doanya, dia melihat seorang pria berwajah terbakar menembakkan anak panah ke arah penatua itu yang terluka dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Aba Apollo mengetahui apa yang telah terjadi dan bertanya kepadanya
kemana dia akan pergi dan apa alasan dari masalah tersebut. Aba Apollo menasihatinya untuk menyadari kelemahannya di masa depan dan tidak terlibat dalam perjuangan melawan iblis. Dia menasihatinya untuk membebaskan mereka yang akan dihukum mati dan tidak menahan diri untuk tidak membeli mereka yang akan dihukum. Dia juga mengingatkannya akan perumpamaan Allah juru selamat kita yang berkata, bulu yang dipatahkan tidak akan patah dan rangi yang dibakar tidak akan padam. Setelah melepaskan saudara itu dari pertempuran, yang menasihatinya untuk meminta petunjuk lidah dari Tuhan untuk mengetahui kapan harus memulainya, dan ajaran ini menekankan pentingnya mengenali Iya, misalnya salah satu tantangan kita adalah kan memang porninya ya, pikiran-pikiran yang misalnya kayak Tuhan memberikan kita nature kita kan memang salah satunya adalah punya keinginan seksual, gitu ya. Ya kan? Dan memang ini Tuhan kasih dan kita nggak bisa bilang kan. Tapi bagaimana melatih perfection secara seksual? Ya ini kan yang desire, nafsu seksual. Oke. Dan akhirnya banyak menyimpang kan. Menyimpangnya itu ya bentuk pornografi, pedofilia, ya banyak macam penyimpangan, gay, lesbi gitu ya, itu penyimpangan di seksual, ya bahkan ada yang suka pada anak kecil, pada binatang, iya, pada pohon juga ada, ya. Ada yang menikah dengan seekor buaya. Sampai buayanya dikasih baju pengantin, buaya kecil. Nah ini suatu pernikahan secara seksual dialami, ya. Tapi bagaimana perfectionnya? Nah, kita diajak untuk beyond our nature. Jadi kita punya seksual, tapi bagaimana mengatasi supaya tidak menyimpang. Ya. Nah, apa nasihat Abah di sini? Ceritanya adiknya si Apollo itu jatuh ke dalam pornografi. Nah, dia ajak apa? Kamu coba lihat, membayangkan apa yang akan terjadi nanti setelah kamu mati. Bagaimana kamu akan disiksa, ya, terbakar, ditembak dengan anak panah, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi di sini menasihati kita bahwa mikirkan apa resikonya ya jika kita terganggu oleh pornia. Dia katakan ini sesuatu yang celaka gitu. Ya. Ya memang ya kembali lagi kalau Tuhan kasih kita ini seksual ini, maka secara natural itu ya yang benarnya adalah ini di dalam konteks pernikahan. Oke, dalam konteks pernikahan. Tapi di dalam pernikahan itu tidak menjamin bahwa seksualnya itu tidak menyimpang, ya kan?
Misalnya dia masih selingkuh, itu menyimpang, ya kan? Atau dia jatuh dalam biseksual itu menyimpang, walaupun sudah menikah, ya. Dia selingkuh atau dia masih terikat pada pornografi. Nah, itu seksual yang menyimpang. Ya. Nah, maka bagaimana sesuatu seksual itu bisa melampaui beyond our nature itu adalah ya ini mau nggak mau memang harus dikendalikan, ya, dikendalikan. Nah, gimana caranya? Ya, tadi yang saya katakan, ya kita harus bisa menyalipkan keinginan sini, gitu. Ya. Nah, ini banyak sekali menyerang anak-anak muda kan. Jangan kan anak muda, orang-orang tuanya juga ya kan. Kalau kamu sering baca berita begitu ya. Nah, banyak terjadi apa sekarang? Incest. Kakek mencabuli putrinya dan sebagainya. Ya. Oke, nomor 5. Coba baca lagi. Agapinus dari Alexandria menekankan pentingnya logisme dalam memahami dan menghindari dosa. Ia percaya bahwa mereka yang tidak memerangi dosa secara fisik maupun mental akan memanjakan diri di dalamnya. Sementara mereka yang melakukan perbuatan tidak terganggu oleh logisme ini. Penakwa tersebut menyarankan saudara laki-lakinya untuk menghindari berbicara dengan wanita karena kenangan dan patung-patung wanita adalah logisme utamanya. Sebaliknya, ia menyarankan untuk melarikan diri dari yang hidup dan bertekun dalam doa. Ya, menyarankan ya, untuk melarikan diri dari yang hidup dan bertekun dalam doa. Jadi sumber dari pornya itu sebenarnya di dalam pikiran, logisme ini. Oke, ini mental yang bermasalah ini, karena udah memanjakan diri di dalam. Ya, maka logisme itu hanya bisa diperangi ya dengan doa batin tadi. Tapi kalau misalnya sudah terjadi fisik gitu ya, nah maka disarankan ya hindari berbicara dengan lawan jenis, berdekat-dekatan, pegang-pegangan, gitu. Ya. Bahkan di sini disarankan apa? Melarikan diri. Contoh kayak pengalaman Yusuf lah dengan istrinya Potifar, ya kan? Melarikan diri gitu. Ya. Ada kenangan misalnya dengan patung-patung wanita, mungkin sekarang bukan patung-patung ya, tapi gambar-gambar itu. Ya kan, Mener? Kamu koleksi kan? Ya. Bandarnya yang mana? Ya, itu dulu malah dijual ya. Jadi peperangan dari Desert Fathers itu juga ya salah satunya yaitu ya. Kalau kita kemarin nonton Abang Nusir itu kan dia juga digoda oleh seorang perempuan. Soalnya perempuan itu punya apa? Kambing ya, apa domba yang tersesat.
Ya kan? Lalu ternyata itu pura-pura tersesat. Jadi kalau ada seperti itu, ya, nah disarankan apa? Iya, kamu mesti cepat-cepat tutup laptopnya, ya. Karena di HP juga kan, gitu. Kita nggak sengaja gitu, ya ada. Misalnya, apalagi kalian buka Instagram lah, Facebook apa itu kan kadang-kadang ada foto-foto, video-video ya, bahkan dikirim linknya lagi. Ya, di misalnya kalau di medsos itu sangat banyak, gampang sekali kita masuk ke situ. Nah, ini jangan memanjakan diri di dalam. Jadi salah satu kornea yang mengerikannya. Coba baca lagi. Menggunjing lebih buruk daripada kornea. Itu dalam perkataan yang keras, lalu saudara itu berkata kepadanya, dan menurutmu apa yang sebenarnya terjadi? Penatua itu berkata, menggunjing itu buruk, tapi lebih cepat disembuhkan, karena menggunjing biasanya bertobat dan berkata, saya telah berbuat salah dengan berkata seperti itu, tapi kornea adalah Iya. Oke. Kalau kita menggunjing itu maksudnya tahu nggak? Menggosip lah ya, apa dan sebagainya. Buruk, tapi lebih cepat disembuhkan. Ya. Tapi kalau kita kena kornea, ini sesuatu yang sangat sulit. Ini kematian fisik katanya. Jadi bagaimana menyembuhkan yang nggak ada obat lain. Ya, jadikan ini kudus. Jadi sesuatu yang nature. Yang nature kita maunya kan kita membiaskan ya kan. Tapi kalau para abah itu nggak menikah, mereka nggak punya anak, nggak punya, ya single, bujang gitu sampai mati. Tapi secara biologis, secara natur kan itu sesuatu yang perlu dilampiaskan. Makanya cowok itu ada namanya mimpi basah. Mungkin di sini pasti umur kalian nggak pernah ngalami lah. Bangun-bangun kok basah gitu ya. Ya, Menal. Ya, lebih baik bertobat di sini daripada di luar. Nah, Mr. Fathers itu kan juga laki-laki. Ya, bagaimana mereka menyalurkan hasrat seksualnya? Ya, nah tentu kita percaya ketika mereka punya self disiplin, doa, pengendalian diri, ya, nah itu seksual itu menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan dan tidak terlampiaskan. Ya, memang mereka menjauhkan diri dari para perempuan. Nggak pernah mereka mau berbicara dengan perempuan. Gitu. Ya, karena memang itu sangat rawan sekali. Ya.
Seperti tadi saya cerita di Mount Athos itu di biara itu perempuan tidak boleh masuk sama sekali. Ya, itu maka tadi ekstrim ya, melarikan diri tadi. Tapi kan di sini nggak mungkin kan, karena tiap hari ketemu ya kan, dan sebagainya, berinteraksi. Ya, apalagi kita punya media yang gampang sekali kita bisa akses. Kuncinya tadi beyond our nature itu adalah kita maka perfection itu kan tadi salah satunya apa nih? Pengendalian diri kan. Nah, pengendalian diri adalah sesuatu apa? Yang beyond our nature. Ya kita maunya lampiaskan gitu. Tapi ya kita ingat lagi, kita punya Allah yang supranatural yang mau kita tuh jadi seperti Dia yang kudus. Ya kita harus bisa bagaimana mengendalikan. Ya, caranya kamu lari dari Dia, kamu jaga hatimu dan sebagainya. Jadi kalau Borneo udah menyerang kamu, ya udah kamu jangan manjakan diri di situ. Kamu harus ngerti ini serangan, dan kamu udah harus tutup apa, kamu harus gitu ya. Oke. Nah ini contoh Borneanya. Ini masih banyak perkataan-perkataan lain. Kita sampai di sini dulu, udah jam 4 ya. Kita akan sambung besok tentang Borneo ini dan topik-topik yang lain ya. Besok kita akan bahas tentang jadi hari ini kita udah bahas apa tadi? Perfection, pengendalian diri, pengendalian hati. Yang ini ada ya self control, ada Borneo ya. Nah, nanti juga kalian bisa baca yang ini yang belum ya. Yang Hezekia ya. Dan nanti ada beberapa yang lain. Oke, seperti biasa kalian malam ini misalnya bikin lagi paragraf refleksinya tentang topik apa, misalnya pengendalian hati atau tentang Borneo ini gitu ya, atau tentang section. Coba kalian tulis 3 paragraf lagi ya, yang ada apa tadi? Ada reflektifnya ya. Oke, ada pertanyaan? Manner ada? Ya. Oke, kalau nggak ada kita yang online ini nggak ada ya. Oke, mari kita berdoa. Minta siapa ya? Krisman berdoa. Bapak kami yang berada sudah kembali pada hari mengucapkan baik kami ada Tuhan bukanlah kekuatan yang Tuhan yang kami terima yang boleh disimpan oleh dan Tuhan yang hendak kami lakukan dalam kehidupan kami bagaimana cara menjalankan itu dalam maksud dan logisme bagaimana dan memberikan kekuatan dalam pemikiran kami supaya benar-benar kami sebagai isi Tuhan sebagai pengikut fokus juga sebagai pengikut yang berwajah iblis tapi Tuhan kami minta pertolongan kami minta hikmat Tuhan supaya kami di sini benar-benar sebagai pengikut. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Minta lagi tentang bisa dari Tuhan Tuhan untuk memberikan kami untuk memberikan tuntutan kita dalam kehidupan kami supaya ekspansi Tuhan supaya kami dilanjutkan dengan baik. Terima kasih Tuhan yang permohonan kami bisa kami. Iya.